Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Dan kiranya damai sejahtera Kristus memerintah ibadah, memerintah hidup, ibadah, pelayanan kita, nikah dan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan. Saya tidak lupa menyapa sidang jemaat di luar penggembalaan ini, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Malaysia, Sumatera. Tuhan memberkati. Baik juga para simpatisan yang tekun mengikuti firman penggembalaan ibadah doa penyembahan. Baik yang di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Baik yang ada di NTT, di Sumatera, di Jawa Barat, DKI. Tuhan memberkati kita semua. Mari dengan rendah hati kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Amin. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima dengan hati yang terbuka lebar-lebar, disertai dengan kerendahan di hati, sekalipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin di dalam hubungan nikah dan rumah tangga. Puji Tuhan. Kemudian, seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus dasar hubungan intim dengan Tuhan. Kasih Kristus dasar hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Perhatikanlah. Ayat 25. Hai suami. Ya, bagaimana yang membaca? Dasar hubunganmu adalah kasih juga? Yuk. Perhatikanlah. Semua perhatikan. Ayat 25. Hai suami, Hai kasihilah suami, istrimu kasihilah istrimu. Terus? sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Ya. dan telah menyerahkan dirinya baginya Ya, puji Tuhan. Terus? untuk menguruskannya Ya. sesudah ia menyucikannya Ya. dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus? Supaya dengan demikian Ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Terus? dengan cemerlang, Ya. tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Terus? Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya Suami harus mengasihi istrinya. Terus? sama seperti tubuhnya Seperti sendiri. tubuhnya sendiri. Amin. Amin. Terus? Siapa yang mengasihi istrinya, Ya. mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Iya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya, Iya. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya, di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 25, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang kedua ayat 28, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, Iya. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan, antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini jelas berbicara tentang salib di Golgota. Amin. Sebab Yesus Kristus anak Allah telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Antara lain, ia telah meninggalkan bapaknya. Kemudian ia telah meninggalkan rumahnya di surga. Lalu meninggalkan kemuliaannya sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Puji Tuhan. Dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuhnya sendiri. Amin.
Selanjutnya, bukti seorang suami mengasihi istrinya. Pelajaran ini berlaku dalam bentuk hubungan nikah jasmani, suami istri yang sudah menikah, namun juga berlaku dalam hubungan nikah yang rohani, antara tubuh dengan kepala, sidang jemaat dengan Kristus yang adalah kepala. Amin, saudaraku. Jadi pemuda-pemudi juga harus memperhatikan ini mulai dari sejak sekarang, supaya nikah jasmanimu kelak tidak ternodai. Ada damai sejahtera bahagia sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, peran orang tua sangat baik sekali dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, sekarang bukti seorang suami mengasihi istrinya. Sekarang kita masih memperhatikan bagian yang kedua, Efesus 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, terus sama seperti Kristus terhadap jemaat. puji Tuhan. Haleluya. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya. Mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Bukti seorang suami mengasihi istrinya, mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini teladan Kristus yang harus diteladani oleh seorang suami. Amin, saudaraku. Lebih rinci tentang mengasuh dan merawati, kita simak di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya, Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, ya. sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika sama seperti seorang ibu ramah terhadap anaknya. Puji Tuhan. Ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan, ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Adapun tugas dari seorang gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, strip pertama mengasuh hidup rohani sidang jemaat. Strip yang kedua merawati hidup rohani sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan tentang mengasuh. Tentang hal mengasuh. Puji Tuhan. Kita akan membaca Kisah Rasul 7 ayat 21. Kisah Rasul 7 ayat 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Singkatnya, Musa diasuh oleh putri Firaun seperti anaknya sendiri. Memang seorang ibu akan mengasuh anaknya dengan baik. Sebaliknya seorang anak berhak untuk mendapat hak asuh dari ibunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita semua berhak mendapat hak asuh dari Tuhan. Itu sebabnya oleh karena kemurahan hati Tuhan, dua tangan Tuhan menarik kehidupan kita untuk berada dalam perhimpunan ibadah doa penyembahan malam ini. Amin, saudaraku. Singkatnya, sejauh ini Tuhan telah mengasuh kehidupan kita masing-masing, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, tanpa terkecuali. Puji Tuhan karena Tuhan tidak pernah memandang muka. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Besar kasih sayang dan kasih setianya atas kita, bagi kita semua. Haleluya. Bukti Musa diasuh oleh putri Firaun. Ayat 22. Bukti bahwa Musa benar-benar diasuh oleh putri Firaun. Baca. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ayat 22. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Terus. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Singkatnya, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Berarti diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Pendeknya, seorang anak akan mendapatkan didikan yang baik apabila ia diasuh oleh ibunya dengan baik pula. Amin, saudaraku. Berbahagialah seorang anak jikalau ibunya menunjukkan suatu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan di dalam hal mengasuh
anaknya, anak itu pasti berbahagia. Demikian juga sidang jemaat sebagai anak-anak Tuhan, anak rohani, akan berbahagia bila mana seorang gembala sidang, bila mana pemimpin rumah Tuhan menunjukkan suatu tanggung jawabnya di dalam hal mengasuh sidang jemaat. Sebab sidang jemaat sebagai anak-anak rohani akan mendapat didikan lewat asuhan yang baik, yang benar dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lanjut 1 Korintus. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kalau kita menguji diri kita sendiri, kalau kita menguji diri kita sendiri atau menganggap diri kita mau menjadi baik, tapi dengan cara kebenaran diri sendiri, terus hukuman tidak menimpa kita. pasti jauh dari hukuman. Tidak mau menerima hukuman. Terus Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, sebaliknya, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, terus kita dididik. kita dididik. Amin, saudaraku. Amin. Kita dididik. Puji Tuhan, itu tanda didikan dari Tuhan. Terus, Supaya kita tidak akan dihukum Ya. bersama-sama dengan dunia. puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan tidak akan mendapatkan didikan yang baik, yakni didikan yang suci dan sempurna, jikalau menggunakan cara-cara ataupun metode-metode dari manusia duniawi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebaliknya, didikan yang baik, yakni didikan yang suci dan sempurna, datangnya hanya dari Tuhan. Didikan yang baik, didikan yang suci dan sempurna, datangnya hanya dari Tuhan, tidak datang dari tempat lain. Tidak berasal dari yang lain. Seperti yang dikatakan pada ayat 32, jelas di situ dikatakan, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Hukuman Tuhan adalah didikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi hukuman dari Tuhan sama dengan teguran dan hajaran yang terjadi atas izin Tuhan. Itu menunjuk sengsara salib. Itu menunjuk aniaya karena firman. Jadi aniaya karena firman, sengsara karena salib, itu didikan yang berasal dari Tuhan. Itu merupakan didikan yang baik, didikan yang suci dan sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita pahami dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti ibadah dan pelayanan ini harus dihubungkan langsung dengan salib. Tujuannya supaya kita mendapat didikan langsung dari Tuhan. Itu didikan yang baik. Didikan yang suci dan sempurna. Banyak didikan di atas muka bumi ini. Tetapi didikan yang baik, didikan yang suci dan sempurna hanya datang dari Tuhan. Tidak datang dari yang lain-lain. Amin, saudaraku. Sebaliknya, jika ibadah dan pelayanan tidak dihubungkan langsung dengan sengsara salib, sama dengan tidak mengenal dan tidak mendapat didikan yang baik dari Tuhan. Jadi jangan kita bersungguh-sungguh di tengah ibadah dan pelayanan, manakala ibadah ini dihubungkan langsung dengan sengsara salib, dihubungkan langsung dengan banyaknya pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu, materi, bahkan uang sekalipun. Jangan bersungguh-sungguh, karena itu merupakan didikan yang baik, didikan yang suci dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami. Saya berharap amennya ini datang dari lubuk hati. Itu artinya mau menerima didikan yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Contoh, Yesaya 1 ayat 2. Kita diberkati kembali dari kitab Yesaya pasal 1 ini. Setelah kita diberkati pada minggu yang lalu secara berturut-turut. Dan malam ini kita kembali akan diberkati dari Yesaya pasal 1 ayat 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Ya.
Dengarlah hai langit, Dengarlah hai langit, terus dan perhatikanlah hai bumi. perhatikanlah hai bumi, terus Sebab Tuhan berfirman, ya, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. puji Tuhan, Tuhan membesarkan Yehuda dan Yerusalem dan mengasuhnya. Tuhan membesarkan dan mengasuh Yehuda dan Yerusalem, terus Tetapi mereka memberontak terhadap aku. tetapi kenyataannya mereka memberontak kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Lembu mengenal pemiliknya, ya, tetapi Israel tidak. terus Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, Terus? tetapi umatku tidak tetapi memahaminya. umat tidak memahaminya. Praktek pemberontakan Yehuda dan Yerusalem kepada Tuhan. Praktek pemberontakan Yehuda dan Yerusalem kepada Tuhan. Satu, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Ini merupakan gambaran dari seorang hamba yang tidak taat, tidak setia, dan tidak dengar-dengaran. Sama dengan hamba yang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Sejenak tentang hal ini kita lihat 1 Petrus 5 ayat 5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. ya, Tunduklah kepada orang-orang yang tua. ya. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Singkatnya di sini kita melihat Tuhan menuntut ketundukan dari seorang hamba Tuhan. Orang muda itu kalau dalam bahasa Batak naposo itu menunjuk hamba Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan menuntut ketundukan dari seorang hamba Tuhan. Jadi seorang imam, pelayan Tuhan, mari kita membuktikan ketundukan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita itulah Tuhan Yesus Kristus. Jangan tunjukkan kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri bisa mampu, merasa lebih baik dari yang lain. Lebih suci dan lebih dewasa rohani. Jangan. Tapi yang dituntut dari seorang hamba Tuhan adalah ketundukannya. Dapat dipahami saudaraku. Mengapa demikian? Sebab Allah betul-betul menentang orang yang congkak hatinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau hamba Tuhan hidup di dalam belas kasih, hiduplah dalam kerendahan hati. Hidup dalam kemurahan, hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau hidup dalam kemurahan, hiduplah dalam kerendahan hati. Kalau kita rendah hati di tengah ibadah dan pelayanan, banyak pengalaman, banyak kemurahan-kemurahan yang kita dapat dari Tuhan. Segalanya dimudahkan. Sebab itu sangat rugi kita kalau masih mempertahankan dosa kesombongan, keangkuhan. Tidak ada artinya. Tapi itulah yang terjadi dan dialami oleh bangsa Yehuda dan Yerusalem. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Ya. supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, mari kita merendahkan dirinya, mari kita merendahkan diri kita masing-masing di tengah ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan. Supaya akhirnya kita berada di tempat yang tinggi. Tuhan tinggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada yang dapat merendahkan. Sebaliknya, kalau seorang hamba Tuhan meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan di tempat yang paling rendah. Tidak ada artinya. Capek kita dengan dosa kesombongan. Sebetulnya orang sombong itu capek dan lelah. Tapi anehnya, banyak sekali orang gemar dengan dosa kesombongan. Itu loh, sebetulnya capek. Beda dengan seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Dia akan dibawa oleh Tuhan di tempat yang paling tinggi. Dan kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan. Setan sekalipun tidak akan dapat merendahkan seorang hamba Tuhan yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Di tengah ibadah dan pelayanan. Itulah dua tangan Tuhan yang kuat. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita tahu yang baik, kenapa kita mau berlelah-lelah? Dapat dipahami saudaraku. Kita kembali membaca Yesaya pasal 1 tadi. Ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan.
Ayat yang Dengarlah, ayat ketiga. lembu mengenal pemiliknya, Ya, tetapi Israel tidak. Israel tidak, itu gambaran dari seorang hamba Tuhan yang sombong di tengah ibadah dan pelayanannya. Telah diuraikan dengan ayat yang singkat. Kemudian yang kedua, terus Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, ya, tetapi umatku tidak memahaminya. praktek pemberontakan Yehuda dan Yerusalem. Dua, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat Allah tidak memahaminya. Artinya, umat Allah tidak menghormati dan tidak menjunjung tinggi korban Kristus atau sengsara Yesus di atas kayu salib. Tidak menjunjung tinggi korban Kristus, tidak menghormati sengsara Yesus, tidak menghargai sengsara Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita tahu, kalau kita sudah merasakan yang baik dari Tuhan, mari kita hormati korban Kristus. Puji Tuhan. Contohnya, tidak menjunjung tinggi korban Kristus, contohnya, bolehlah dibaca. Matius pasal 23 ayat 16 sampai 18. Minggu lalu sudah disinggung, tetapi kita baca saja kembali, tidak apa-apa. Matius 23 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. 16 sampai 18 baca. Celakalah kamu, hai Ya. pemimpin-pemimpin buta, Pemimpin buta, ahli Taurat dan orang Farisi disebut pemimpin buta. Mengapa? Terus yang berkata, Ya. bersumpah demi bait suci, Ya. sumpah itu tidak sah. sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Terus Tetapi bersumpah demi emas bait suci, Ya. sumpah itu mengikat. sumpah itu mengikat. Terus Hai kamu orang-orang bodoh Ya. dan orang-orang buta, iya. apakah yang lebih penting? Apa yang lebih penting sebenarnya? Terus Emas atau Emas bait suci yang atau menguduskan bait emas suci itu? yang menguduskan emas itu? Puji Tuhan. Lalu ayat 18. Bersumpah demi mesbah, Ya. sumpah itu tidak sah. Mereka katakan bersumpah demi mesbah, mesbah itu tidak sah. Terus Tetapi bersumpah demi persembahan Ya. yang ada di atasnya, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mesbah. Terus sumpah itu mengikat. lalu mereka katakan sumpah itu mengikat. Ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting? Mana yang lebih penting sebetulnya? Terus Persembahan persembahan yang ada di atas mesbah, terus atau mesbah yang atau menguduskan persembahan mesbah itu? Tuhan, atau korban Tuhan yang menguduskan persembahan itu. Kehidupan kita yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, mana lebih penting? Jadi, dari pembacaan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka, terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Sama dengan tidak memandang korban Kristus. Amin, saudaraku. Tidak memandang korban Kristus. Kalau tadi keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umat Allah tidak mengenal sama sekali. Tidak memandang kepada korban Kristus. Puji Tuhan, hal itu dapat dilihat dari pengakuan mereka. Yang pertama, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Kemudian pengakuan yang kedua, bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mesbah, mereka katakan sumpah itu mengikat. Dari kedua pengakuan tersebut menunjukkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terikat dengan perkara lahiriah di tengah ibadah dan pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Akibatnya, kalau terikat dengan perkara lahiriah di tengah ibadah dan pelayanan atau tidak memandang kepada korban Kristus, akibatnya ada dua. Satu, mengabaikan bait suci Allah dan kesuciannya. Mengabaikan bait suci Allah dan kesuciannya. B, mengabaikan pelayanan mesbah atau pelayanan pekerjaan Tuhan dan tidak memahami orang lain. Kalau tidak memahami pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan juga sama artinya tidak mau memahami orang lain, tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baru kita kembali lagi Yesaya 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terus, tadi kita sudah melihat bangsa Israel tidak
mengenal pemiliknya. Kemudian yang kedua, tidak menghargai korban Kristus. Lalu ayat 3. Sekarang ayat apa? Celakalah bangsa yang berdosa, Ya, kaum yang syarat dengan kesalahan, bangsa yang berdosa syarat dengan kesalahan, selalu mengulangi kesalahan yang sama, terus keturunan yang jahat-jahat, keturunannya jahat-jahat juga, terus anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, Ya. menista yang maha kudus, meninggalkan Allah Tuhan, Israel, menista yang maha kudus. Lalu yang ketiga terus, dan berpaling membelakangi Dia. sampai pada akhirnya Yehuda dan Yerusalem, satu, mereka meninggalkan Tuhan. Dua, menista yang maha kudus Allah Israel. Tiga, berpaling membelakangi Tuhan. Akhirnya seperti itu, saudara. Suatu sikap yang kurang terpuji yang ditunjukkan oleh Yehuda dan Yerusalem. Puji Tuhan, banyak anak Tuhan semacam ini setelah diberkati akhirnya membelakangi Tuhan. Nanti alasannya banyak sekali. Belajarlah kita untuk menjadi kehidupan yang prihatin. Amin, saudaraku. Mengerti untuk mengucap syukur oleh karena kemurahan hati Tuhan. Lalu singkatnya, bangsa Yehuda dan Yerusalem telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Puji Tuhan. Kalau anak Tuhan mengalami kesalahan yang melakukan suatu kejahatan yang besar, kalau anak-anak Tuhan disebut bangsa yang berdosa, disebut kaum yang syarat dengan kesalahan, disebut juga dengan keturunan yang jahat-jahat, disebut juga dengan anak-anak yang berlaku buruk. Bagaimana sikap Tuhan? Bagaimana tindakan Tuhan? Kira-kira apakah Tuhan menghendaki oleh karena dosa-dosa itu, lalu akhirnya umat Yehuda dan Yerusalem binasa? Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak menghendaki kebinasaan dari Yehuda dan Yerusalem. Tetapi oleh karena kejahatan dari Yehuda dan Yerusalem ini, ada konsekuensi. Itu sebabnya tadi, manakala kita dalam kesalahan, lalu kita ingin menjadi seorang yang baik dan benar, tapi menurut pandangan manusia duniawi, tetapi dengan menggunakan cara-cara ataupun metode-metode manusia duniawi. Pasti keinginan baik, keinginan yang suci, tapi tanpa penghukuman. Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Anak-anak yang berlaku jahat, supaya dia tidak dihukum dan binasa, maka tentu saja harus menerima hukuman terlebih dahulu. Supaya lepas dari hukuman. Karena hukuman tersebut merupakan didikan Tuhan bagi kita. Tidak apa-apa. Kalaupun tadi sudah dibaca 1 Korintus 11 tadi, kita kembali dulu membaca ya. Supaya, puji Tuhan, lebih jelas lagi. Puji Tuhan, tadi Yehuda dan Yerusalem disebut dengan bangsa yang berdosa, bukan? Disebut juga kaum yang syarat dengan kesalahan. Disebut juga keturunan yang jahat-jahat. Disebut juga anak-anak yang berlaku buruk. Nah, kira-kira apakah dengan keburukan kejahatan mereka itu, apakah Tuhan menghendaki kebinasaan mereka? Tentu saja Tuhan tidak menghendaki Yehuda dan Yerusalem untuk binasa. Tetapi mereka harus mendapat hukuman. Karena kesalahan mereka. 1 Korintus 11 ayat 31. Kembali dulu kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kita menguji diri kita sendiri. Kita menguji diri kita sendiri. Berarti tidak lewat ujian yang datang dari Tuhan. Paham, saudaraku? Amin. Namun ingin menghendaki sesuatu yang baik. Merindukan supaya kita benar. Terus, tetapi dengan cara manusiawi.
Dapat dipahami saudaraku? Amin. Dapat dipahami? Amin. Perhatikan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Terus Hukuman tidak menimpa kita. orang semacam ini, orang yang semacam ini jauh dari hukuman. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Ayat 22. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, menerima teguran dan hajaran atas seizin Tuhan, itu merupakan sebuah tanda bahwa kita dididik. Jadi sengsara salib, aniaya karena firman, itu merupakan sarana Tuhan mengasuh kita Amin. untuk memperoleh didikan dari Tuhan. Amin. Jadi manakala kita digambarkan menjadi suatu bangsa yang berdosa, kaum yang sara dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mau tidak mau supaya lepas dari kebinasaan, harus menerima hukuman. Karena itu merupakan didikan Tuhan bagi kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Marilah kita lihat hukuman itu. Karena kesalahan itu, karena kejahatan itu, mereka Yehuda dan Yerusalem harus dihukum supaya lepas dari hukuman kebinasaan. Lebih baik hari ini kita pikul salib supaya jangan binasa akhirnya. Daripada kita tolak hukuman, daripada tolak sengsara salib, tapi akhirnya dihukum untuk selama-lamanya. Pilih mana? Pilih mana? Pikul salib, lepas dari kebinasaan, atau menolak salib di tengah ibadah tapi dihukum untuk selama-lamanya. Pilih mana? Tentu kalau saudara bijaksana, kalau saudara manusia yang berakal budi, pasti saudara berkata, lebih baik saya di tengah ibadah memikul salib, tetapi lepas daripada kebinasaan, daripada akhirnya dihukum tapi binasa. Ayo berpikirlah dengan bijaksana. Jangan seperti orang bebal dan bodoh, ya? Amin. Marilah kalau begitu, marilah kita lihat hukuman itu. Yesaya 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Di mana kamu mau dipukul lagi? Akhirnya dipukul lagi. Karena kejahatan Yehuda dan Yerusalem, akhirnya mereka dipukul lagi. Sebetulnya, pukulan pertama sudah telak diterima oleh Yehuda dan Yerusalem ketika diperbudak di Mesir. Tetapi setelah berada di tanah Kanaan, mereka kembali berulah. Dipukul kembali, dihukum kembali karena kesalahan Yehuda dan Yerusalem. Amin. Amin. Terus, Kamu yang bertambah murtad, iya, seluruh kepala sakit, iya. dan seluruh hati lemah lesu. Seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu. Kemudian tidak berhenti sampai di situ loh. Pukulan Tuhan. Terus, Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. kemudian dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bukan main. Hebat sekali penderita semacam ini. Terus, Bengkak dan bilur dan luka baru. dari telapak kaki sampai kepala, bengkak. Kemudian apa lagi? Bilur, kemudian apa lagi? Luka baru. Bukan lama. Luka baru terus tiap hari. Ini hari apa? Selasa. Besok dapat lagi luka baru. Entah dari suami, entah dari istri. Lusa, Kamis, ada luka baru. Entah dari suami, entah dari istri, entah dari anak, entah dari orang, macam-macam. Luka baru terus. Terus, Tidak dipijit dan tidak dibalut. yang lucunya, bengkak, bilur, luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut terus. Dan tidak ditaruh minyak. Tidak diolesi minyak pengobatan terus. Negerimu menjadi sunyi sepi. Tidak hanya menderita sakit, tapi negeri mereka menjadi sunyi sepi terus. Kota-kotamu habis terbakar. Lalu kota-kota mereka juga habis terbakar terus. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari Ya. tanahmu. Orang-orang lain memakan hasil tanah mereka. Tidak berdaya.
Terus, Sunyi sepi negeri itu, Ya. seolah-olah ditunggang balikan orang asing. puji Tuhan. Ayat 8. Putri Sion tertinggal sendirian, Putri Sion tertinggal sendirian, merana dalam kesendirian. Terus, seperti pondok di kebun anggur. digambarkan seperti pondok di kebun anggur. Sebetulnya sudah ada anggur. Fungsinya apa? Memberi sukacita. Itulah kasih dari surga. Terus apa lagi? Seperti gubuk di kebun mentimun. Sebetulnya ada mentimun. Mentimun ini terkadang bisa digunakan untuk meredam emosi, amarah, darah tinggi. Tapi itu pun tidak ada artinya. Bayangkan. Terus, Dan seperti kota yang terkepung. nah, kota harusnya dalam keramaian, tapi dikepung, jadi mencekam. Begitu ngerinya keadaan Yehuda dan Yerusalem. Tapi itu harus diterima sebagai konsekuensi dari kesalahan Yehuda dan Yerusalem. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan singkat. Karena Yehuda dan Yerusalem telah meninggalkan dan menista, bahkan membelakangi Allah oleh karena kejahatan mereka. Lalu konsekuensinya, mereka harus menerima pukulan, mereka harus menerima hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan sedang mengasuh dan mendidik Yehuda dan Yerusalem. Karena Tuhan tidak menginginkan kebinasaan daripada Yehuda dan Yerusalem. Lebih baik hari ini kita menerima hukuman supaya lepas dari kebinasaan. Amin. Ingatlah itu. Jadi jangan bersungguh-sungguh dong. Kalau ibadah dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Belajar untuk memiliki pengertian dari surgawi. Jangan bertahan dengan pikiran yang lama. Yang pertama, A. Seluruh kepala sakit. B. Seluruh hati lemah lesu. Puji Tuhan. Penjelasannya, A. Seluruh kepala sakit sama dengan pikiran tidak sehat. Sebenarnya sama dengan pikiran tidak sehat. Dapat dipahami? Penjelasannya, A. Seluruh kepala sakit sama dengan pikiran tidak sehat. Kemudian sebenarnya pada kepala terdapat otak besar dan otak kecil. Amin, saudaraku. Otak besar dan otak kecil. Jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, step pertama, otak besar terkena pada ruangan suci dengan 3 perabotan yang ada di dalamnya. Ruangan suci dengan 3 perabotan yang ada di dalamnya. Puji Tuhan, ini otak besar, otak di depan, otak besar. Ya, tunjukkan itu ya. Ya. Puji Tuhan, otak besar sudah ditunjukin ya. Otak besar terkena pada ruangan suci. Ya. Tunjukkan ruangan suci dengan 3 perabotan di dalamnya. 1 meja roti sajian. 1 meja roti sajian berbicara tentang persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak Allah. Lewat pengajaran firman Allah dan lewat perjamuan suci. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wadahnya ialah ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study disertai dengan perjamuan suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu wadah persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak Allah lewat firman, pengajaran firman dan perjamuan suci. Wadahnya ibadah Bible study dan perjamuan suci. Dapat dipahami, saudaraku? Kemudian alat yang kedua di dalam ruangan suci adalah pelita emas. Pelita emas berbicara tentang persekutuan dengan Roh Allah yang suci untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi terang. Puji Tuhan, itulah ke-7 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Kesaksian Roh wadahnya ialah kebaktian minggu atau ibadah raya minggu. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, mesbah dupa. Mesbah dupa berbicara tentang persekutuan dengan kasih Allah. Berbicara tentang persekutuan dengan kasih Allah. Wadahnya ialah ibadah doa penyembahan. Wadahnya ialah doa penyembahan. Hanyut dan tenggelam
dalam kasih Allah. Itulah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti kalau pikiran ini senantiasa tertuju kepada ruangan suci atau tertuju kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, pasti pikiran ini tidak sakit. Pasti pikiran ini tidak sakit. Coba kalau pikiran ini hanya kepada dosa, hanya kepada kejahatan, hanya kepada kenajisan, pasti pikiran sakit. Itu yang membuat penderitaan di dalam pikiran. Sebab itu, arahkanlah pandangan, pusatkan pikiran untuk tertuju kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok supaya pikiran sehat. Amin. Ayo pikiran. Jangan kepada uang, jangan kepada kenajisan, jangan kepada kenajahatan. Supaya pikiran ini jangan sakit. Yang bikin sakit itu toh, dosa itu. Kesucian tidak pernah bikin sakit. Salib juga tidak pernah bikin sakit. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Ayo, setuju ya? Arahkan pikiran berpusat kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kemudian otak kecil. Otak kecil, jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada ruangan maha suci. Terkena kepada ruangan maha suci dengan satu alat yang terdapat di dalamnya, yakni tabut perjanjian. Puji Tuhan. Bisa diperhatikan ya? Ya. Otak kecil, mana? Otak kecil. Jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena kepada ruangan maha suci dengan satu alat yang ada di dalamnya. Itulah tabut perjanjian. Terdiri. Amin, saudaraku. Tabut perjanjian. Kemudian tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. Yakni tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. Yakni 1. Tabut atau peti. Menunjuk sidang mempelai Tuhan. Ya, sidang mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian 2. Tutup pendamaian atau tutupan grafirat dengan kedua kerub di atasnya. Itu menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, ayo pusatkan pikiran kepada yang suci. Pusatkan pikiran ini kepada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok supaya hubungan kita, pikiran kita tidak sakit. Pikiran orang yang di sekitar kita tidak sakit. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, arti rohani tabut perjanjian. Arti rohani tabut perjanjian. 1. Tata Allah. Puji Tuhan. Kalau kita berkata kita sudah belajar Alkitab, kita buktikan dengan penyerahan. Ya. Amin, saudaraku. Tidak ada artinya saya sudah belajar Alkitab dari sejak kecil, tapi tidak dibuktikan dengan penyerahan. Harus menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada pembukaan firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Arti rohani tabut perjanjian. 1. Tata Allah. Itu sama dengan ibadah dan pelayanan. 2. Hubungan nikah atau hubungan intim antara Kristus sebagai mempelai pria dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Jadi arti rohani dari tabut perjanjian itu ada 2. 1. Tata Allah. Sama dengan ibadah dan pelayanan. 2. Hubungan nikah atau hubungan intim antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Hubungan nikah berdasarkan kasih. Hubungan intim berdasarkan kasih. Amin, saudaraku. Membangun hubungan intim dengan Tuhan dasarnya kasih mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, otak besar tidak akan mengalami sakit jikalau tekun dalam 3 macam ibadah pokok
dan pikiran terpusat pada ketekunan dalam 3 macam pada pokok. Kemudian otak kecil tidak akan sakit jika hidup seseorang menjadi tata Allah. 1. Tata Allah. 2. Membangun hubungan nikah, membangun hubungan intim berdasarkan kasih mempelai. Mengapa hubungan nikah suami istri banyak stres? Karena hubungan nikahnya tidak. Kenapa suami stres? Karena hubungannya tidak baik. Mengapa istri tidak baik? Pikirannya tidak baik. Stres. Karena hubungan nikahnya tidak baik. Tapi kadang kita tahu kok apa yang terjadi. Namun hawa nafsu daging ini tidak bisa ditahan. Kan ini namanya bebal namanya. Hati-hati ya saudara. Jangan pertahankan kebebalan itu. Kalau kita tahu yang baik, menyerah kepada yang baik. Tidak perlu banyak mengumbar kata-kata. Tuhan yang menyelidiki, Kalau kita membela diri, mengumbar kata-kata, membela diri dengan mengumbar kata-kata, kebenaran itu cukup dilihat mata manusia. Tidak sampai ke surga. Tidak masuk dalam surga. Dapat dipahami saudaraku? Ayo belajar bijaksanalah. Ya? Amin. Kemudian penjelasan. Seluruh hati lemah lesu. B. Penjelasan B. Seluruh hati lemah lesu. Itu bagian yang pertama ya. A dan B ya. B. Seluruh hati lemah lesu sama dengan tidak kuat. Lemah lesu itu sama dengan tidak kuat. Sebab firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati. Firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi memang itu masuk akal. Hati ini akan lemah lesu kalau firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati. Kalau kita perhatikan di dalam suratan Petrus, semua yang ada ini sama seperti rumput. Dan kemuliaannya sama seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga juga gugur. Demikian juga segala yang ada ini. Yang membuat hati kita kuat dan bertahan terhadap segala jenis macam cobaan. Jika di hati ada, kalau firman Tuhan mendapat tempat di dalam hati, pasti kuat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi lemah lesu di sini menunjukkan suatu gambaran bahwa hatinya itu tidak mendapat, bahwa firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Jauh dari firman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang pukulan atau hukuman dari Tuhan yang kedua. Boleh dibaca ayat 6. Tadi sudah dibaca, baca saja sampai ayat 7. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Ya. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut. Dan tidak ditaruh minyak. Terima kasih sampai di situ. Pukulan atau hukuman dari Tuhan yang kedua. Dari telapak kaki sampai kepala. Batok kepala tidak ada yang sehat. Dengan kata lain, bengkak. Dengan kata lain, bengkak dan bilur dan luka baru. Sama dengan tersakiti dan tanpa pembelaan Tuhan. Puji Tuhan, bengkak dan bilur dan luka baru. Sama dengan tersakiti dan tanpa pembelaan Tuhan. Haleluya. Luka baru. Hari ini hari Selasa. Terlukai. Itu yang disebut luka baru. Kemudian besok di hari Rabu. Terlukai lagi. Sama dengan luka baru. Lusa di hari Kamis. Terlukai. Sama dengan luka baru. Kenapa ada luka baru? Kenapa tersakiti? Kenapa ada luka baru? Ini yang disebut tersakiti tanpa pembelaan Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Tersakiti tanpa pembelaan Tuhan. B. Tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Artinya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Tidak mengalami pertolongan Tuhan sama dengan tanpa penolong yang lain.
yaitu roh Tuhan. Tanpa dipijit, tidak dibalut. Tadi kan dari telapak kaki sampai ke batu kepala tidak ada yang sehat. Berarti sakit. Amin saudaraku. Namun sekalipun demikian, B, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Artinya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Sama dengan tanpa penolong yang baik, yaitu roh Tuhan. Penolong yang lain itu roh Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, menderita sakit tanpa penolong yang lain, itu sakitnya minta ampun. Perhatikan sungguh-sungguh ya, menderita sakit tanpa penolong, seorang penolong yang lain, itulah roh Tuhan, itu penderitaan yang begitu sakit sekali. Penderitaan yang begitu hebat sekali. Mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, penderitaan yang sakit semacam ini seperti apa rupanya? Sakitnya sehebat apa? Saudara ingin tahu? Mari, Ayub. Penderitaan tanpa penolong. Seorang penolong yang lain. Baca. Ayub 1 ayat 7 sampai 9. Ayub 2 maksud saya, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, Ya. lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, Ya. dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sama tadi ya, Yesaya 1 ayat 6 toh. Sakit menderita dari telapak kaki sampai batok kepala. Terus? Lalu Ayub mengambil sekeping beling Ya. untuk menggaruk-garuk badannya Ya. sambil duduk di tengah-tengah abu. Terus? Maka berkatalah istrinya kepadanya. Lihat tanpa penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Terus? Maka berkatalah istrinya kepadanya. Apa katanya? Masih bertekunkah engkau dalam Masih kesalehanmu? bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Terus? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam keadaan menderita sakit dari ujung kaki, telapak kaki sampai ujung kepala. Tanpa penolong yang lain, rasanya sakit sekali. Rasa sakit itu persis seperti perkataan istri Ayub kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kemudian perkataan yang kedua, kutukilah Allahmu. Perkataan yang ketiga, matilah. Lebih sakit dari sakit di dalam tubuh. Ini loh, kalau menderita sakit tanpa seorang penolong yang lain, lebih sakit dari sakit yang ada di dalam tubuh. Itulah saudaraku. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sakit minta ampun. Luar biasa sakitnya. Haleluya. Tanpa diminyaki. Sudah menderita sakit tanpa diminyaki. Tanpa penolong yang lain. Roh Allah penolong yang lain. Sakitnya minta ampun. Kalau menderita, namun mendapat pertolongan dari roh Allah, semua dapat terlewati. Tapi tanpa penolong yang lain, sakitnya minta ampun. Dapat dipahami saudaraku. Kalau sampai seorang suami istri berkata, matilah. Wah, ini penderitaan hebat. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang pukulan atau hukuman dari Tuhan yang ketiga. Baca, tadi sudah dibaca, tidak apa-apa dibaca lagi ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Negerimu menjadi sunyi sepi. Ya, terus? Kota-kotamu habis terbakar. Terus? Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Terus? Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Puji Tuhan. Di sini dikatakan negerimu menjadi sunyi sepi. Negeri mereka menjadi sunyi sepi. Kemudian B, kota-kota mereka habis terbakar. C, orang-orang memakan hasil tanah mereka. Puji Tuhan, orang-orang memakan hasil tanah mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Singkatnya, ditinggalkan oleh Tuhan untuk sesaat lamanya. Ditinggalkan oleh Tuhan untuk sesaat lamanya. Gambaran dari sunyi sepi atau tertinggal sendirian
sesaat lamanya. Ayat 8. Putri Sion tertinggal sendirian. Ya, ditinggal sesaat lamanya, terus Seperti pondok ya, di kebun anggur. digambarkan seperti pondok di kebun anggur. Pondok di kebun anggur. Kebun anggur itu gambaran dari kasih Allah. Seharusnya kasih Allah itu dapat memberi pertolongan. Tetapi jikalau tertinggal dalam kesendirian, persis seperti pondok di kebun anggur. Tidak bisa merasakan apa-apa, tidak dapat merasakan kasih Allah. B. Seperti gubuk di kebun mentimun. Seperti gubuk di kebun mentimun. Puji Tuhan, tidak ada rasa damai sejahtera, tidak ada rasa tenteram. C. Dan seperti kota yang terkepung. Ya, seperti kota yang terkepung, berarti mencekam. Dihantui rasa takut. Puji Tuhan, inilah keadaan bila seseorang ditinggal oleh Tuhan. Ditinggal sesaat lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Puji Tuhan. Nah, sekarang dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbuat apa-apa? Pasti mencari jalan keluar. Amin, saudaraku. Nah, jalan keluarnya hanya ada di dalam Tuhan. Tidak bisa kita menggunakan mencari jalan keluar dengan mengandalkan kekuatan apa-apa. Tadi sudah jelas, gambaran dari ayat 8, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun seperti pondok di kebun anggur. Sekalipun seperti gubuk di kebun mentimun. Sekalipun kota tetapi dikepung. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jalan keluarnya adalah tetap di dalam Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kalau jalan keluarnya ada di dalam Tuhan, tentu saja akan kita lanjutkan pembacaan pada Yesaya 1 ayat 9. Baca. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Ya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, terus Kita sudah menjadi seperti Sodom. Ya. Dan sama seperti Gomora. ya, kalau kita ditinggalkan, dibiarkan tertinggal sendirian dalam keadaan dosa yang hebat seperti kesalahan dari Yehuda dan Yerusalem, maka akan menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Luar biasa hebatnya dosa di sana. Akhirnya Tuhan tunggang balikan. Tuhan tunggang balikan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, di sini seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Puji Tuhan. Ini Tuhan tinggalkan si pelepas kepada kita masing-masing. Amin, saudaraku. Mari kita lihat ayat yang sama, Roma 9 ayat 29. Tuhan tinggalkan di dunia ini, atau Tuhan berikan kepada kita si pelepas. Roma 9 ayat 29. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ya. Amin. Untuk sesaat lamanya kita ditinggalkan dalam penderitaan yang begitu hebat. Tetapi untung Tuhan tinggalkan si pelepas di muka bumi ini. Puji Tuhan. Roma 9 ayat 29. Demikian Baca. firman Tuhan. Ya, Pilihan atas Israel. iya. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya. Yesaya 1 ayat 9. Persamaannya. Terus, Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan. kalau tadi meninggalkan si pelepas, di sini meninggalkan pada kita keturunan. Tadi yang tersisa, kalau ini keturunan. Terus, Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. puji Tuhan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan. Jelas dari dua ayat ini, antara Yesaya 1 ayat 9 dan Roma 9 ayat 29, jelas ayat itu menunjukkan kepada Yesus Kristus diberikan kepada kita. Dialah tunas Daud, keturunan Daud. Amin. Dialah si pelepas itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Yesaya 4 ayat 24. Yesaya 4 ayat 2 sampai 4 maksud saya. Terus Demikian firman Tuhan. ya, Yerusalem disucikan dan dilindungi. puji Tuhan, inilah keturunan Daud atau tunas Daud, si pelepas itu. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lihat, luar biasa dia menyatakan kasihnya kepada Yehuda dan Yerusalem. 2 sampai 4. Pada waktu itu tunas yang Dibaca. Yerusalem disucikan Ya. dan dilindungi. Yerusalem, nah ini loh saudaraku. Dosa Yehuda dan Yerusalem. Namun disucikan oleh si pelepas keturunan Daud. Tunas Daud. Ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan Terus, akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. terus. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan Menjadi kebanggaan, bukan rampasan lagi. Terus, dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. yang terluput. Terus, Dan orang yang tertinggal di Sion Ya. dan yang tersisa di Yerusalem Ya. akan disebut kudus. akan disebut kudus terus. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Puji Tuhan, tercatat untuk beroleh hidup. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan Ya. kekotoran putri Sion Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion. Terus, dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem segala noda darah Yerusalem. Terus, dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. roh yang mengadili, roh yang membakar. Puji Tuhan. Perhatikan, Yesus anak Allah adalah tunas Daud, berkuasa untuk strip pertama, membersihkan kekotoran putri Sion. Strip yang kedua, dan menghapus noda darah Yerusalem. Puji Tuhan, Yehuda dan Yerusalem membersihkan kekotoran putri Sion sama dengan Yehuda dan menghapuskan noda darah Yerusalem. Sebab tunas Daud adalah roh Allah yang berkuasa untuk mengadili. Tunas Daud adalah roh Allah berkuasa untuk mengadili. Tunas Daud adalah roh Allah berkuasa untuk membakar dosa. Jadi tunas Daud itu roh Allah berkuasa untuk mengadili dosa. Kemudian tunas Daud adalah roh Allah berkuasa membakar sampai dosa, tabiat dosa hangus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur. Tuhan tinggalkan di bumi ini keturunan Daud. Tunas Daud. Dialah roh Allah yang berkuasa untuk mengadili. Dialah roh Allah yang berkuasa untuk membakar, menghanguskan dosa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Lihatlah tunas Daud, betul-betul dia berkuasa mengadili dan membakar dosa. Ayat terakhir Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Hamba Tuhan yang menderita. Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai taru tumbuh di hadapan Tuhan, terus Sebagai tunas dari Nah. tanah kering. tunas Daud. Terus Ia tidak tampan. dia inilah roh Allah yang mengadili dan menghanguskan. Ia tidak tampan. Terus Dan semaraknya pun tidak ada. semaraknya tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Ya. Dan rupa pun tidak. Ya. Sehingga kita menginginkannya. Puji Tuhan, mengambil rupa seorang hamba. Sangat digemari Tuhan, disenangi Tuhan. Terus ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Dihindari orang. Terus Seorang yang penuh kesengsaraan. seorang penuh sengsara. Terus Dan yang biasa menderita kesakitan. Terus Ia sangat dihina. Terus? Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Terus? Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. terus Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. sengsara kita yang dipikulnya. Terus Padahal kita mengira dia kena tulah. ya. Dipukul dan ditindas Allah. Kesimpulannya ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Tertikam kita. oleh karena pemberontakan kita. Terus Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. diremukkan karena kejahatan kita. Terus Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. ganjaran untuk memperoleh keselamatan bagi kita. Terus Ditimpakan kepadanya. ditimpakan kepada tunas Daud. Ditimpakan kepada kita. Kepada dia.
Terus, Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. puji Tuhan, itulah tunas Daud. Itulah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah. Mau menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi jelas, Roh Allah, roh yang berkuasa mengadili. Roh Allah, roh yang berkuasa untuk membakar. Menghanguskan segala dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah tunas Daud. Dialah roh Allah, berkuasa mengadili. Sengsara salib, itu keadilan Tuhan. Tunas Daud adalah roh Allah. Roh Allah juga berkuasa untuk membakar. Semuanya hangus. Tabiat dosa, tabiat daging, semua hangus. Semua dihanguskan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tunas Daud, inilah anak laki-laki, inilah yang memegang tongkat besi, dan pada akhirnya anak laki-laki itu akan dirampas dan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Tabiat ini harus mendarah daging dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Anak laki-laki dengan tabiatnya dirampas. Di tangannya ada tongkat besi, gada besi. Kemudian juga anak laki-laki ini juga dirampas. Itu jelas berbicara tentang doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tunas Daud adalah roh Allah yang berkuasa mengadili. Juga roh Allah yang berkuasa untuk menghanguskan. Juga berkuasa untuk membawa kita sampai kepada doa penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.